lagi naik ya kasusnya ya katanya ya. Iya. Teman-teman sehat semua ya. Udah pada vaksin? Sudah, Pak. Ya, vaksin ya. Kalau nggak ada halangan kesehatan, sebaiknya vaksin aja. Nanti kalau teman-teman pas balik ke Indo kan juga wajib vaksin ya. Jadi memang sebaiknya divaksin. Nah, terima kasih sebelumnya teman-teman udah pada ngumpul hari ini. Saya terima kasih sekali. Mungkin saya minta waktunya teman-teman 15 sampai 20 menit. Jadi sebenarnya kita mau cerita, saya mau sharing sih sebenarnya lebih tepatnya tentang kegiatan Mandiri Sahabatku. Nah, apa sih sebenarnya Mandiri Sahabatku? Kalau teman-teman tahu, Mandiri Sahabatku itu program yang sudah berjalan dari tahun 2011. Jadi sudah hampir 11 tahun kita jalan programnya. Apa sih sebenarnya programnya? Jadi sebenarnya Mandiri ini kan bagian dari perusahaannya negara ya, badan usaha milik negara. Nah, jadi kami di Hong Kong itu bukan hanya pekerjaannya bukan hanya terkait perbankan kalau teman-teman tahu, tapi juga kita juga punya kewajiban secara moral untuk tumbuh bersama teman-teman pekerja migran semua yang ada di Hong Kong. Jadi dari tahun 2011 kita selalu mengadakan pelatihan buat teman-teman, terutama pelatihan mengenai kewirausahaan dan pengaturan keuangan. Bedanya apa dengan program-program yang lain? Mungkin teman-teman yang lain, kalau yang lain di luar juga ada kan ya seminar atau apa. Cuman kalau seminar itu biasanya kan seminar sekali habis itu nggak ada kegiatan lagi. Sementara kalau kita selalu berkesinambungan. Contohnya apa? Kalau dulu habis seminar teman-teman pasti diajak ikut di kelompok belajar ya. Iya. Jadi selain ilmu yang didapat sama program kewirausahaan, teman-teman juga punya komunitas yang positif. Kita belajar hal yang positif, belajar ilmu-ilmu baru, jadi teman-teman bisa praktekkan nanti di Indonesia. Nah, rencananya di tahun 2022 ini kan kita udah vakum lama banget ya. Kita vakum mungkin dari tahun 2019 ya, sejak kerusuhan 2019, terus habis itu pandemi. Jadi memang untuk kegiatannya vakum. Jadi selama ini memang di 2020 dan 2021 itu sistemnya online ya. Nah, di 2022 ini mumpung kondisi sudah membaik, jadi memang untuk program Mandiri Sahabatku akan kita jalankan lagi di tahun ini. Nah, bedanya apa dengan yang tahun 2020? Nah, pertama perbedaannya adalah untuk yang tahun 2022 ini nanti metodenya tuh hybrid, campur. Jadi kalau sebelumnya teman-teman kan online semua ya, belajarnya online, pelatihannya semuanya secara online. Yang nanti bukan cuma online, nanti akan ada kita bikinin kelas juga. Lokasi dan waktunya di mana nanti kita umumkan lebih lanjut. Jadi nanti teman-teman yang sudah mendaftar bisa ikut programnya dari awal sampai akhir dan nanti dapat sertifikat juga ya. Nah, jadi itu yang pertama perbedaannya. Kegiatannya untuk yang tahun ini ada yang online, ada juga yang offline. Jadi kalau yang offline teman-teman belajarnya bisa lebih gampang ya. Karena kalau online kan kadang-kadang suka nggak fokus ya, suka nggak fokus atau enggak sinyalnya hilang dan sebagainya. Jadi dengan adanya online offline itu sangat fokus. Terus yang kedua, program yang untuk yang tahun ini yang bisa terlibat bukan hanya teman-teman yang di Hong Kong, tapi juga bisa keluarga dan anak yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kadang-kadang tujuannya itu biar semuanya satu frekuensi. Karena kan kadang-kadang yang di Hong Kong nih semangat nih ngatur keuangan, nabung buat masa depan, atau mulai mikirin tentang gimana caranya memiliki usaha. Tapi kalau nggak satu frekuensi dengan yang di Indonesia kan agak susah ya. Jadi kalau yang di Indonesia frekuensinya sama, yang di Hong Kong frekuensinya sama, pasti teman-teman udah satu visi itu nanti ya dengan yang keluarga dan Indonesia. Jadi harapannya teman-teman yang sudah punya cita-cita pengen balik lagi ke Indonesia, karena kan pasti nggak ingin seterusnya di sini ya, pasti kita juga pengen minimal balik lagi ke Indonesia, karena kan ada hal yang kita korbankan ya ketika di sini ya, waktu dengan keluarga pasti akan berbeda ya. Jadi itu yang sebenarnya tujuan dari Mandiri Sahabatku itu. Jadi kita berharap teman-teman dapat naik harkat dan martabatnya, balik lagi ke Indonesia dan jadi majikan di negeri sendiri ya. Jadi itu Amin. Amin ya, saya juga akan amin buat teman-teman semua. Nah, itu yang kedua ya. Tadi yang pertama online dan offline, terus yang kedua buat keluarga juga. Nah, yang
yang ketiga nanti teman-teman juga kalau balik ke Indonesia, kita akan bikin programnya, istilahnya program pendampingan, namanya program Bapak Asuh. Kalau yang teman-teman buat usaha. Nah, kalau ingat teman-teman ingat tahun-tahun sebelumnya kan Bapak Asuhnya itu ada yang dari Joni Andrean ya, kalau yang bikin kelas salon itu kemarin kalau yang menang, bukan yang menang ya, kalau misalnya yang ikut itu dapat satu paket belajar sekitar harganya mungkin sekitar, kalau normal itu 20 sampai 25 juta, teman-teman diajarin sama Joni Andrean. Kalau Joni Andrean kan, Joni Andrean tuh apa ya, rumah potong rambut yang populer di Indonesia. Dia, nah, kebetulan itu memang partnernya Bank Mandiri dari dulu. Nah, itu yang kemarin kerja sama-sama kita. Terus ada yang bengkel juga ya dulu ya. Nah, untuk yang tahun ini kita akan coba kerjasama dengan yang namanya rumah BUMN. Jadi BUMN itu membawahi beberapa banyak unit apa ya, UMKM di Indonesia. Jadi nanti teman-teman kita akan coba apa namanya, sandingkan dengan teman-teman UMKM di sana. Jadi teman-teman juga bisa dapat ilmunya dari sana selama di Indonesia. Jadi kita harapkan programnya nggak hanya berhenti di Hongkong, tapi pas balik ke Indonesia teman-teman juga dapat berkesinambungan ya, karena kan yang paling penting kan usaha kan koneksi ya, teman-teman dapat koneksinya, terus teman-teman dapat belajar ilmunya seperti apa. Nah, jadi memang itu perbedaannya yang tahun ini. Jadi memang yang paling adalah gimana teman-teman satu frekuensi dengan keluarga yang di Indonesia. Terus yang kedua nanti kita tetap ada pendampingan buat teman-teman yang balik ke Indonesia ya kalau udah bikin usaha. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah untuk program ini saya harus jadi nasabah mandiri atau enggak? Enggak. Jadi teman-teman kayak ikut Pokjar pun kan apakah harus punya mandiri? Enggak. Jadi memang ini pure buat dari mandiri buat teman-teman semua, tanpa harus teman-teman jadi jadi nasabah Bank Mandiri. Karena apa sih banyak pertanyaan kan, saya harus buka rekening dulu enggak? Yang penting kalau saya pribadi, teman-teman nabung ya, teman-teman punya tujuan. Jadi teman-teman pas balik ke Indonesia nanti udah punya modal, karena mungkin teman-teman boleh deh tanya ke teman ke yang lain. Udah banyak sih yang kerja di Hongkong 5-10 tahun nggak punya tabungan, nggak tahu mau harus ngapain. Kalau kami berharap teman-teman punya tujuan, teman-teman bisa ngatur mengelola keuangan teman-teman dengan baik, dan syukur-syukur program ini berhasil, teman-teman bisa balik jadi majikan di negeri sendiri. Karena kan pasti nanti udah banyak tuh cerita suksesnya yang udah kerja lama. Mungkin tidak tahun ini, mungkin nggak tahun depan, tapi bisa jadi 5 atau 6 tahun lagi. Yang penting teman-teman dari sekarang udah punya cita-cita dulu nih, udah punya impian dulu. Nanti dengan punya impian itu kan kita punya tujuan untuk yang kita jalanin ya. Effort kita akan kita arahkan ke sana, nabung kita usahakan ke sana. Jadi teman-teman, saya harap sih nanti yang terutama yang teman-teman dari Pokja ikut semua yang program MS 2020 ini, teman-teman serapin ilmunya, kira-kira bisa teman-teman bermanfaat itu teman-teman gunakan. Karena kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya yang program seminar ini kan tidak dikenakan biaya ya yang dari Majelis Sahabat. Tapi kalau teman-teman di luar kan pasti ada biaya. Nah ini kita semuanya berikan gratis ke teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan waktu dan tenaganya sebaik-baiknya. Kemudian apakah boleh saya ngajak teman-teman di luar Pokjar? Boleh banget. Jadi teman-teman bisa ngajak dan teman-teman dari komunitas lain nih. Kalau teman-teman punya kenalan, itu bisa teman-teman ajak. Kenapa? Karena kita kan berharap semakin banyak ilmu kita sharing ke teman-teman yang lain, akan semakin baik. Karena bagi kami sih, terutama saya pribadi, saya akan senang sekali kalau teman-teman punya suatu secara finansial bisa membaik, secara tujuan hidup juga bisa membaik. Jadi ya teman-teman, bagi yang sudah ada pada daftar kan kemarin itu nanti sudah. Ada yang kesulitan nggak pendaftarannya? Ada yang belum daftar? Ada yang belum daftar nggak? Ada yang belum daftar, nanti di share ulang aja ya. Di-share ulang. Kalau bingung caranya bisa ditanya. Ya. Oke. Itu mungkin dari saya, mungkin sekarang tanya jawab kali ya, ngobrol, diskusi. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait Mandiri Sahabatku boleh, atau pertanyaan yang lain juga boleh ya, selama saya bisa jawab saya bantu jawab. Itu sih, saya kembalikan ke Bu Risma.